yang pertama Aisyah Aulia, Mawar Anggraini, Anissa, Miss Hairunisa, Devi, Kamila, Sabrina, Dea. Oke, hari semua ya. Oke, sebelum kita belajar kita ada baiknya berdoa dulu ya. Oke, kita berdoanya pakai es bikin ya. Nah, ke atas boleh? Boleh. Oke, semuanya berdiri. Oke, siap. Oke, mulai 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa, memutar-mutar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ulang melingkar di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga pincir. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, adik-adik sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk kamar dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, yuk. Tadi semuanya siap belajar? Siap. Sebelum kita belajar materi hari ini, aku mau tanya, kemarin kita belajar materi apa? Mengenal hewan. Belajar mengenal hewan. Sekarang kita akan belajar tentang mengenal siklus dari hewan itu. Nah, pada materi ini Ibu akan mengambil siklus nyamuk. Nah, ada yang tahu ketika nyamuk lahir itu apakah nyamuk langsung bisa terbang? Tidak. Kenapa? Tidak tahu, Ibu. Oke, untuk lebih tahu kita akan menonton video. Nah, adik-adik semuanya boleh mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Oke, semuanya diam ya, harap tenang. Ya, amati video ini. Ya. Oke, adik-adik, sebelum menonton videonya, Ibu akan membacakan tujuan dari
video diskusi kelompok dan mengadakan ADPD, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi siklus hidup pada nyamuk dan melalui kegiatan diskusi kelompok mengadakan ADPD, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Oke, sekarang kita akan nonton videonya. Halo sahabat Aulia, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup nyamuk. Siklus hidup nyamuk adalah proses di mana nyamuk melalui tahap-tahap hidupnya dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Simak sampai selesai ya. Tahap pertama dalam hidup nyamuk adalah telur. Nyamuk betina akan mencari tempat yang cocok untuk menetaskan telurnya. Biasanya, nyamuk akan mencari tempat yang lembab seperti genangan air atau kolam. Setelah menemukan tempat yang cocok, nyamuk betina akan meletakkan telurnya di permukaan air atau di dekatnya. Telur biasanya berwarna putih kehitaman dan berukuran sangat kecil, kurang dari 1 mm. Tahap selanjutnya yaitu larva. Setelah telur menetas, larva nyamuk akan keluar. Larva berbentuk seperti ulat yang kecil dan hidup di air. Larva nyamuk menghabiskan waktu mereka mencari makanan, tumbuh, dan berkembang biak di air. Larva nyamuk memiliki rahang seperti pincet yang dapat digunakan untuk menangkap makanan dan menggali ke dalam substrat. Mereka juga memiliki tabung pernafasan yang memungkinkan mereka untuk bernafas di bawah air. Selanjutnya, setelah larva cukup besar, mereka akan beralih ke tahap pupa. Pupa nyamuk bergerak dengan cara yang berbeda dari larva dan lebih mirip dengan nyamuk dewasa. Pupa menghabiskan waktu mereka untuk berkembang biak dan menyelesaikan transformasi menjadi nyamuk dewasa. Pupa memiliki 2 corong, pernafasan dan berenang di air dengan gerakan yang khas. Yang terakhir, setelah sekitar 2 hingga 3 hari di tahap pupa, nyamuk dewasa akan muncul. Nyamuk dewasa memiliki sayap yang memungkinkan mereka untuk terbang dan mencari makanan. Nyamuk betina akan mencari darah untuk menambah kebutuhan nutrisi mereka dalam proses reproduksi. Nyamuk jantan di sisi lain tidak membutuhkan darah dan dapat bertahan hidup hanya dengan makan nektar bunga. Siklus hidup nyamuk bisa memakan waktu antara 10 hingga 14 hari. Siklus hidup ini dapat bervariasi tergantung pada suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan yang ada. Selama masa hidup mereka, nyamuk dapat menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam berdarah, Zika, dan chikungunya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana siklus hidup nyamuk agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, sekarang Aldi mau tebak-tebakan. Oke, bagaimana sih videonya? Bagus? Bagus.
video, ibu akan membagi adik-adik menjadi 3 kelompok. Boleh? Ini kelompok 1 sudah ini Ica, Sabrina, Dea. Kelompok 2 Mawar, Lina, sama Renata. Kelompok 3 Aisyah, Nisa, sama Devi. Oke, sekarang dulu berdasarkan kelompoknya ya. Sebelum mengadakan KPD itu, baca dulu petunjuknya. Nanti petunjuk itu adik-adik silakan baca permasalahan atau kasus yang di halaman ketiga. Lihat halaman ketiga, baca dulu kasusnya, terus diskusi kelompok dan kerjakan bersama-sama. Oke, boleh? Boleh. Harus video bos. Ini berarti Kita gantian. Mawar dulu baru gantian. baru bahasa bahan ajarnya. Kalau masa dukul. Ayo, kita sama baca dulu permasalahan. Iya, kita gantian. Mawar dulu baru gantian. Oke. Baru bahasa bahan ajarnya.
Oke, jadi ada yang mau ditanya? Ada? Ada. Oke, lanjut. Sudah? Sudah. Oke. Oke, semuanya sudah? Sudah. Sudah. Yang ketiga, nah, suruh mengerjakan, ibu minta kelompoknya untuk maju dan presentasi mengenai diskusi kelompoknya, boleh? Boleh. Siapa yang kelompok berapa yang kelompok berapa? Oke, karena semuanya mau, ibu dari teman-teman ya, oke, kelompok 1 boleh maju. Ayo. Nah, baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di soal nomor 1, di mana nyamuk bertelur? Kelompok kami menjawab di air. Kemudian nomor 2, apa yang terjadi setelah telur menetas? Jawabannya itu menjadi larva. Yang ketiga, tahapan apa yang terjadi sebelum nyamuk menjadi dewasa? Jadi nyamuk itu menjadi pupa dahulu. Kemudian setelah membaca kasus di atas, diskusikan bersama kelompokmu lalu jelaskan mengapa nyamuk sangat banyak pada musim hujan. Kelompok kami menjawab karena nyamuk suka bertelur di air dan suka tempat yang lemah. Oke, selanjutnya kelompok 2. Perkenalkan, saya Muhammad Reni, perwakilan dari kelompok 2. Jadi pertanyaan nomor 1, di mana nyamuk bertelur? Jawabannya di air. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi setelah telur menetas? Jawabannya menjadi jentik atau menjadi larva. Kemudian yang ketiga, tahapan apa yang terjadi sebelum nyamuk menjadi dewasa? Jawabannya pertama telur, kemudian berubah menjadi jentik, selanjutnya menjadi pupa dan menjadi nyamuk dewasa. Oke, berikut kesimpulannya. Selanjutnya kelompok 3. Terima kasih ya. Oke, perkenalkan saya Aisyah, perwakilan dari kelompok 3. Soal pertama itu di mana nyamuk bertelur, kami menjawab di tempat yang lengkap. Dan soal kedua, apa yang terjadi setelah telur menetas? Kami jawab telur menjadi larva. Soal ketiga, tahapan apa yang terjadi sebelum nyamuk menjadi dewasa? Yang pertama itu mereka itu dari telur dulu, baru larva, pupa, baru jadi nyamuk dewasa. Lalu itu kami diskusikan mengapa nyamuk sangat banyak pada musim hujan. Karena pada saat musim hujan banyak air dan tempat menjadi lengkap sehingga nyamuk lebih mudah bertelur. Oke, berdasarkan presentasi kelompok teman-teman saya tadi, ada yang punya tanggapan atau misalnya ada yang jawabannya berbeda dari kelompok lain, ada? Ada. Jadi kita bahas sama-sama ya tentang jawabannya. Nah, yang pertama itu di mana biasanya nyamuk bertelur? Di air. Ya, pokoknya nyamuk itu suka bertelur di mana tempat yang ada airnya. Terus apa yang terjadi setelah telur menetas? Jadi apa? Itu ya biasanya sebutnya jadi nyamuk.
Hal apa yang terjadi sebelum nyamuk menjadi dewasa? Menjadi pupa. Kita jadi jentik tuh jentik. Jadi itu jentik. Pupa. Jadi dewasa. Nah, yang selanjutnya setelah membaca kasus, jelaskan mengapa nyamuk banyak saat musim hujan. Tadi ada jawabannya kelompok 3. Tadi jawabannya kelompok 3. Yang mana? Yang itu ya. Karena pada saat jawaban kelompok 3 ini jawabannya lengkap. Nah, kelompok 3 jawab karena pada saat musim hujan banyak air dan tempat menjadi lembab sehingga nyamuk lebih mudah bertelur. Betul? Betul. Jadi pada kasus itu kan pada saat musim hujan nyamuk itu menjadi banyak. Jadi kenapa nyamuk itu menjadi banyak saat musim hujan? Karena saat musim hujan itu terdapat banyak genangan air. Nah, kalau ada genangan air itu jadi nyamuk itu lebih mudah untuk bertelur. Misalnya di rumah kalian itu ada 10 genangan air. Jadi nyamuk itu bisa pilih sembarang, mereka dulu di genangan air yang satu, genangan air yang lainnya. Jadi dengan begitu populasi nyamuk itu akan semakin banyak saat musim hujan. Oke, terima kasih. Sekarang beri apresiasi untuk Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Ada yang tahu ice breakingnya? Kita akan melakukan ice breaking tentang siklus hidup nyamuk. Boleh? Boleh. Siklus ice breaking yang tertutup siklus nyamuk. Siklus nyamuk. Lalu jadi pupa. Jadi bagaimana adik-adik? Menyenangkan? Mudah dipahami? Mudah. Apa yang adik-adik pelajari pada hari ini? Siklus nyamuk yang bagaimana? Apa yang pertama? Yang kedua? Jentik. Oke, yang tahu ada yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan? Oke, bisa bantu ibu. Boleh ya? Oke, perkenalkan nama saya Anissa. Saya akan menunjukkan pembelajaran hari ini. Jadi, pembelajaran hari ini tentang siklus nyamuk. Siklus nyamuk itu ada 4 tahapan, dari telur, jadi jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Nyamuk itu juga dia suka bertelur di tempat yang banyak airnya, yang lembab. Oke, boleh lanjut. Nah, jelas tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita mengerjakan soal evaluasi dulu ya, 5 menit. Boleh? Boleh. Kerjakan ya. Boleh. Oke? Boleh minum? Boleh. Tidak boleh teman yang samping, tidak boleh tengok kanan, tidak boleh kalau mengerjakan Belum. saya. Kan saya minum dulu. Iya saya. Ini cuma tadi mau benar ya, kenapa? Siapa minum? Tidak boleh. Kata jangan pakai celana teman. Iya tuh. Yang jawab. Semua yang mengerjakan ya. Iya, dulu jadi. Kalau sudah boleh dikumpul di depan.
Ini melingkar atau bersilang? Silakan ya, silakan. Karena semua urutan. Ibu, boleh bertanya? Iya. Itu gambar bertubuh. Itu gambar cantik. Yuk, dulu. Sudah ya. Sudah. Sudah, ayo. Sudah semua. Sudah. Ayo, jadi di depan kerjanya. Ayo. Nah, ini. Terus. Gambar kartunya. Tulisan maksudnya. Sudah. Mau nomor apa kemana? Masih sudah ya. Nomor Mana baca? Mana gambar yang sama dengan di air? Saya yang ada anak khusus. Sudah baca? Oke. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita baiknya apa dulu? Berdoa. Sebelum kita pulang, Anda kita berdoa menurut agama dan keyakinan dan masing-masing berdoa dimulai. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Aditi, wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.